Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi terkait kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam koperasi dan UMKM. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Niputu Bella Ariswitri dengan 3 digit NIM terakhir 098, lalu ada Felicia Elizabeth Winata dengan 3 digit NIM terakhir 100, lalu ada saya sendiri, Pandinyaman Putri Budi Aryani dengan 3 digit NIM terakhir 101, lalu yang terakhir ada Niputu Ari Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 117. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan. Pertama adalah mengenai teori kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan itu merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi ataupun memotivasi orang lain untuk melakukan suatu hal yang merupakan tujuan bersama. Nah, selain itu kepemimpinan ini juga dikenal sebagai seni dalam mempengaruhi dan juga menggerakkan orang-orang sedemikian rupa guna memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respect, dan juga kerjasama yang royal untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, terdapat 4 teori dalam kepemimpinan. Nah, yang pertama adalah teori sifat. Nah, teori sifat ini menyatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, peragai, ataupun ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Nah, ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki seorang pemimpin itu antara lain, yang pertama, kepengetahuan umum yang luas, lalu daya ingat yang kuat, rasionalitas, dan juga pemikiran orientasi pada masa depan, dan lainnya. Nah, lalu yang kedua adalah sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, keteladanan, ketegasan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah kemampuan bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, dan lainnya. Nah, teori ini kerap dianggap sebagai teori yang kuno dan juga memiliki kelemahan karena bersifat terlalu deskriptif dan tidak adanya relevansi antara sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, meskipun demikian, apabila kita renungkan kembali, sesungguhnya nilai-nilai moral dan juga akhlak ini terkandung di dalamnya. Mengenai berbagai rumusan sifat, ciri, ataupun peragai pemimpin. Nah, teori ini sebenarnya justru sangat diperlukan oleh pemimpin yang menerapkan prinsip keteladanan. Nah, selanjutnya teori yang kedua adalah teori perilaku. Nah, dasar dari pemikiran teori ini adalah pemimpin yang merupakan perilaku seorang individu ketika ia melakukan kegiatan yang mengarahkan suatu kelompoknya guna mencapai tujuan bersama. Nah, dalam hal ini pemimpin mempunyai deskripsi perilaku yang berbeda, yaitu yang berorientasi pada bawahan dan juga berorientasi pada produksi. Nah, perilaku dari pemimpin yang berorientasi pada bawahan ini ditandai dengan penekanan pada hubungan atasan dan bawahan, lalu perhatian pribadi pemimpin pada pemuasan kebutuhan bawahan, lalu menerima perbedaan kepribadian, kemampuan maupun perilaku para bawahannya. Nah, umumnya pemimpin ini memiliki ciri-ciri yang bersifat ramah tamah, mau berkonsultasi, mendukung dan membela kepada karyawannya, mendengarkan dan juga menerima usul karyawannya, serta memikirkan kesejahteraan para bawahannya dengan memperlakukan mereka setingkat dengan dirinya. Nah, sedangkan pada perilaku pemimpin yang berorientasi pada produksi memiliki kecenderungan di mana ia akan melakukan penekanan pada segi teknis pekerjaan dan juga mengutamakan penyelenggaraan dan penyelesaian tugas serta pencapaian tujuan. Nah, dengan kata lain, perilaku pemimpin ini cenderung lebih mementingkan tugas organisasi. Nah, selanjutnya teori yang ketiga adalah teori situasional, di mana keberhasilan seorang pemimpin menurut teori ini ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan juga situasi organisasi tersebut yang sedang dihadapi,
dengan memperhitungkan faktor-faktor berupa waktu dan juga ruang. Nah, selain itu juga terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi teori dan gaya kepemimpinan ini. Nah, yang pertama adalah eee, jenis pekerjaan dan juga kompleksitas tugas. Nah, lalu yang kedua bentuk dan sifat teknologi yang digunakan. Nah, lalu yang ketiga persepsi, sikap, dan gaya kepemimpinan. Nah, lalu yang keempat norma yang dianut oleh kelompok tersebut. Nah, lalu yang kelima adalah rentan kendali. Lalu yang keenam ancaman dari luar organisasi. Nah, lalu yang ketujuh tingkat stres, dan yang terakhir yang kedelapan adalah iklim organisasi. Nah, lalu teori yang keempat adalah teori transformasional. Nah, di mana teori ini lebih dikenal dengan teori yang melibatkan pengikut, memberikan inspirasi bagi para pengikutnya, berkomitmen mewujudkan visi dan juga tujuan organisasi, lalu menantang pengikutnya menjadi pemecah masalah inovatif, serta mengembangkan kapasitas kepemimpinan melalui pelatihan dan pendampingan. Nah, teori ini dapat dilihat dari 4 komponen yang melekat di dalamnya. Nah, yang pertama adalah pengaruh idealis, di mana pemimpin cenderung berperilaku dengan cara mempengaruhi pengikut mereka sehingga pengikutnya dapat mengagumi, menghormati, dan juga memiliki rasa percaya kepada pemimpin tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah motivasi yang memberi inspirasi, di mana pemimpin akan berperilaku untuk memberikan motivasi dan juga menginspirasi orang-orang dengan memberikan arti dan juga tantangan untuk bekerja. Nah, sehingga pemimpin dengan tipe ini akan mendapatkan para pengikut yang juga bersifat aktif. Nah, lalu yang ketiga adalah stimulasi intelektual, di mana pemimpin cenderung mendorong upaya bagi pengikut mereka untuk menjadi lebih inovatif dan juga kreatif dengan mempertanyakan asumsi, reframing masalah, ataupun mendekati situasi lama dengan cara yang baru. Nah, lalu yang terakhir adalah pertimbangan individual. Nah, di mana pemimpin cenderung memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari masing-masing pengikutnya untuk pencapaian dan juga pertumbuhan dengan bertindak sebagai pelatih ataupun mentor mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Nah, jadi gaya kepemimpinan itu merupakan cara seseorang untuk memimpin dan juga melaksanakan fungsi kepemimpinannya ataupun menjalankan fungsi manajemennya dalam memimpin para bawahannya. Nah, adapun gaya-gaya kepemimpinan akan kita bahas sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan ini adalah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan cara ataupun kegiatan yang dapat dilakukan, di mana akan ditentukan bersama antara bawahan dan juga pemimpinnya. Nah, adapun ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis ini, yang pertama, wewenang pemimpin yang tidak mutlak. Nah, lalu yang kedua adalah pimpinan bersedia dalam melimpahkan sebagian wewenang pada bawahan. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan dalam keputusan itu dibuat bersama antara bawahan dan juga atasan. Nah, lalu yang keempat, komunikasi dapat berlangsung dua arah antara pemimpin dan juga bawahan. Lalu yang kelima adalah pengawasan terhadap bawahan yang dilakukan secara wajar. Nah, lalu yang keenam adalah prakasta yang bisa datang dari bawahan ataupun dari pimpinan. Nah, lalu selanjutnya adalah bawahan memiliki kesempatan dalam menyampaikan saran dan juga pendapatnya. Lalu yang terakhir adalah tugas yang diberikan kepada bawahan ini bersifat permintaan. Nah, selanjutnya ada gaya kepemimpinan delegasi. Nah, di mana kepemimpinan dengan gaya ini dijalankan oleh pimpinan untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan sehingga mereka bisa menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu meskipun dilakukan oleh para pemimpin dengan berbagai macam sebab. Nah, adapun ciri-ciri dari gaya kepemimpinan ini, nah yang pertama adalah pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan.
Nah, lalu yang kedua, pembuat keputusan akan diserahkan kepada bawahan. Nah, lalu yang ketiga adalah anggota organisasi akan diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri. Nah, selain itu, gaya kepemimpinan ini juga memiliki ciri khas di mana perilaku pemimpin di dalamnya dapat melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Nah, apa namanya, gaya kepemimpinan ini biasanya sangat dipengaruhi kembali dengan karakter dari orang tersebut yang berperan sebagai pemimpin. Kemudian ada gaya kepemimpinan birokratis. Nah, di mana gaya kepemimpinan ini biasanya dilukiskan dengan pernyataan bahwa pemimpin itu berdasarkan adanya suatu peraturan. Nah, pemimpin yang birokratis ini umumnya akan membuat segala keputusan itu berdasarkan dari aturan yang telah berlaku dan tidak ada yang namanya fleksibilitas. Nah, adapun ciri-ciri dari gaya kepemimpinan ini, yang pertama, pemimpin akan menentukan segala keputusan yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan dan juga akan memerintahkan semua bawahan untuk bisa melaksanakannya. Nah, lalu yang kedua, akan menentukan semua standar tentang bagaimana bawahan seharusnya melakukan tugas mereka. Nah, lalu yang ketiga adalah adanya sanksi yang sangat jelas jikalau seorang karyawan itu tidak mampu menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan standar kerja yang sudah ditentukan. Kemudian gaya kepemimpinan selanjutnya adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, di mana gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini biasanya kurang interaksi dan juga kontrol yang dilakukan oleh para pemimpin. Nah, sehingga gaya ini hanya akan berjalan jikalau para bawahannya mampu untuk memperlihatkan tingkat kompetensi dan juga keyakinan dalam mengerjakan tujuan organisasi dengan sasaran yang cukup tinggi. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali dalam menggunakan kekuasaannya atau bahkan terkadang tidak sama sekali, dan justru membiarkan anak buahnya dalam berbuat sesuka dengan hati mereka. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan gaya kepemimpinan otoriter, di mana gaya kepemimpinan ini merupakan gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan juga kebijakan pada dirinya sendiri secara penuh. Nah, di mana di sini para bawahan akan dianggap seolah hanya digerakkan sesuai dengan kehendak para pemimpin dan juga inisiatif yang datang dari mereka selaku para bawahan tidak akan dianggap sama sekali. Nah, lalu selanjutnya adalah gaya kepemimpinan karismatik. Nah, di mana gaya kepemimpinan ini mampu menarik orang lain karena cenderung menggunakan cara berbicara yang akan membangkitkan semangat. Di mana mereka ini sangat menyenangi akan adanya perubahan dan juga tantangan. Nah, sayangnya kerap dijumpai pemimpin dengan gaya ini yang hanya mampu menarik minat seseorang, namun setelah mereka masuk ke dalam organisasi tersebut, justru mereka akan mengalami kekecewaan karena ketidakkonsistenan dari apa yang telah diucapkan dari para pemimpinnya dengan realita yang ada. Nah, selanjutnya adalah gaya kepemimpinan diplomatis, di mana gaya ini memiliki perspektif untuk melihat dari kedua sisi dengan jelas, baik dari apa yang menguntungkan dari dirinya sendiri ataupun menguntungkan dari lawannya. Nah, sayangnya pemimpin ini umumnya begitu sabar dan juga bersifat naif. Nah, mereka biasanya dapat menerima segala perlakuan yang tidak menyenangkan, tetapi tidak demikian dengan para pengikutnya.
Nah, hal inilah yang biasanya membuat para pengikut justru tidak loyal dan akan meninggalkan pemimpin dari organisasinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputubala Ariswitri dengan absen 9 akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya mengenai gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan selanjutnya ini ada gaya kepemimpinan moralis, di mana gaya kepemimpinan moralis ini umumnya hangat dan sopan dan terdapat empati yang tinggi di dalamnya. Pemimpinnya yang sabar, murah hati, dan seolah-olah segala bentuk kebijakan itu ada pada diri pemimpin. Akan tetapi, kepemimpinan dengan gaya ini memiliki kelemahan, yaitu pada ketidakstabilan emosi. Untuk gaya kepemimpinan selanjutnya, terdapat gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan administratif ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan, di mana pemimpin akan cenderung takut dan akan mencari aman dalam mengambil keputusan. Untuk gaya kepemimpinan selanjutnya, terdapat gaya kepemimpinan analitis atau analytical. Nah, dalam gaya kepemimpinan tipe ini didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi untuk pengambilan keputusannya. Gaya kepemimpinan ini akan berorientasi pada hasil dan akan lebih menekankan pada rencana-rencana rinci serta yang berdimensi jangka panjang. Untuk selanjutnya terdapat gaya kepemimpinan entrepreneur, di mana gaya kepemimpinan entrepreneur ini berfokus pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan kebutuhan akan kerjasama dalam organisasi. Nah, biasanya gaya kepemimpinan entrepreneur ini akan selalu mencari pesaing dan akan menargetkan standar yang tinggi. Selanjutnya terdapat gaya kepemimpinan visioner, di mana kepemimpinan visioner ini dilakukan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan oleh organisasi dan didasarkan dengan tujuan yang jelas. Yang terakhir terdapat gaya kepemimpinan militeristik, di mana gaya kepemimpinan militeristik ini lebih banyak dalam menggunakan sistem pemerintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana. Pemimpin dalam gaya kepemimpinan militeristik ini tidak menghendaki adanya saran atau masukan-masukan dari bawahannya dan komunikasi yang terjadi cenderung searah. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini mempunyai arti yang penting bagi maju mundurnya suatu organisasi. Hal tersebut karena pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan bagi organisasi ke arah yang lebih baik, dan begitu juga sebaliknya. Terdapat 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan ini, di mana yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau mengenal persoalan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui persoalan itu merupakan sesuatu yang terjadi di luar keinginan atau di luar harapan kita. Nah, kita harus berusaha mencari pemecahan yang terbaik bagi suatu persoalan yang tepat, sebab pemecahan masalah yang terbaik bagi suatu persoalan yang salah itu tidak akan ada gunanya. Maka dari itu, dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah harus bisa menemukan persoalan apa yang perlu dipecahkan atau diselesaikan. Yang kedua yaitu menentukan pedoman pemecahan masalah. Dalam hal ini perlu mengumpulkan data atau informasi yang relevan yang merupakan faktor-faktor yang mungkin penyebab masalah itu muncul. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasikan alternatif, di mana dalam mengidentifikasi alternatif ini harus dibuat sebanyak-banyaknya alternatif yang mungkin untuk pemecahan masalah tersebut. Langkah yang keempat yaitu penilaian alternatif, di mana setiap alternatif harus dianalisis, harus dievaluasi baik berdasarkan kriteria tertentu atau berdasarkan prioritas. Nah, hasil analisis ini akan memudahkan pengambil keputusan dalam memilih alternatif nantinya. Langkah yang kelima yaitu memilih alternatif yang terbaik. Nah, dalam hal ini pengambil keputusan harus memilih salah satu alternatif terbaik di antara banyak alternatif yang sudah dinilai sebelumnya. Pemilihan dapat dilakukan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Dan langkah yang terakhir yaitu mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Nah, dalam melaksanakan alternatif yang dipilih ini perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaiki suatu keputusan dari apabila keputusan itu terdapat perubahan-perubahan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe pemimpin, di mana tipe kepemimpinan itu sendiri merupakan perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, dan yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Di mana berdasarkan kepribadiannya atau karakternya, tipe pemimpin ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tipe sanguinis, tipe melankolis, tipe koleris, dan tipe plekmatis. Yang pertama kita akan membahas pemimpin dengan tipe sanguinis atau yang populer. Nah, sanguinis ini merupakan tipe kepribadian yang menggambarkan orang yang cenderung suka bersenang-senang dan mempunyai antusiasme yang tinggi. Adapun ciri-ciri dari pemimpin dengan tipe sanguinis ini adalah cenderung ingin populer dan ingin disenangi oleh orang lain. Dan pemimpin ini suka pencitraan yang positif dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Di mana pemimpin ini juga senang berbicara tanpa bisa dihentikan dan memiliki gejolak emosi yang bergelombang atau transparan. Nah, pemimpin jenis ini memiliki kepribadian yang suka lupa dan tidak mudah mengingat hal-hal yang rinci, sulit berkonsentrasi, dan cenderung berpikir pendek. Pemimpin jenis ini juga kurang disiplin dan tidak terorganisir. Di mana pemimpin ini juga suka memberi janji tanpa implementasi, maksudnya itu mempunyai ide yang cemerlang namun tidak mampu melaksanakannya sampai akhir. Untuk yang kedua yaitu pemimpin dengan tipe melankolis atau yang sempurna. Pemimpin dengan tipe melankolis ini menggambarkan tipe orang yang sempurna, cenderung ke arah yang serius dan selalu berusaha mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Ciri-ciri dari pemimpin melankolis ini yaitu cenderung serba teratur, rapi, terjadwal, tersusun, dan sesuai pola. Umumnya, pemimpin jenis ini suka dengan fakta-fakta, data-data, angka-angka dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam. Jadi dalam suatu pertemuan itu cenderung menganalisis dan mempertimbangkan secara matang apa yang ingin ia bicarakan. Pemimpin jenis ini juga rela berkorban untuk orang lain dan memiliki kesadaran yang tinggi dan idealisme yang tinggi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu selalu memiliki ide kreatif untuk pemecahan masalah dan berpedoman untuk menyelesaikan apa yang ia mulai. Jadi konsisten atau teguh. Untuk tipe yang selanjutnya yaitu pemimpin dengan tipe koleris atau yang kuat, di mana koleris ini menggambarkan tipe orang yang memiliki pendirian yang kuat, selalu berpandangan maju ke depan, dan pada umumnya orang-orang dengan tipe koleris ini dilahirkan dengan bakat sebagai pemimpin. Adapun ciri-cirinya yaitu sering sekali mengatur orang lain dan cenderung suka memerintah. Di mana pemimpin tipe koleris ini merupakan pemimpin yang dengan tipe goal oriented, sehingga memiliki sifat yang tegas, kuat, dan cepat dalam mengerjakan sesuatu dan suka tantangan dan tidak mudah menyerah. Pemimpin jenis ini juga terorganisir dengan baik, di mana mencari pemecahan yang praktis untuk setiap masalah dan cenderung efisien. Untuk selanjutnya, pemimpin dengan tipe plekmatis. Pemimpin dengan tipe plekmatis ini merupakan tipe orang yang suka kedamaian, cenderung rileks, dan pada umumnya mempunyai sikap yang selalu bahagia dan menerima kehidupan. Untuk ciri-cirinya yaitu pemimpin ini tidak suka konflik, memiliki rasa toleransi yang tinggi, dan jika timbul masalah akan berusaha mencari solusi yang damai tanpa timbul pertengkaran. Pemimpin jenis ini juga kurang bersemangat, kurang teratur, dan serba dingin dan cenderung diam. Nah, dengan pemimpin ini akan sabar dan mau menjadi pendengar yang baik, dan apabila pemimpin ini disuruh mengambil keputusan akan cenderung sering menunda-nunda. Baik, sekian pemaparan materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neputu Arif Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 117, nomor absen 19. Di sini saya akan memaparkan materi keempat, yaitu mengenai effective leadership. Pembahasan efektivitas pada dasarnya membahas tentang visi dan arah. Menurut James L. Gibson, istilah efektivitas berasal dari pengaruh hubungan dan kita menggunakannya pada konteks hubungan sebab akibat.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut, misalnya faktor motivasi seseorang, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan tingkat stres yang dapat menyebabkan efektivitas pada masing-masing individu. Menurut George dan Margaret, efektivitas adalah kemampuan sebuah organisasi untuk mencapai sasaran yang penting, tujuan, ataupun misi. Dengan demikian, dengan adanya efektivitas, organisasi dapat berusaha keras menyatukan talenta masing-masing individu di dalam organisasi. Hal tersebut bertujuan untuk meraih tujuan yang kemungkinan dapat dicapai oleh masing-masing individu dalam organisasi sesuai dengan sasaran, tujuan, ataupun misi yang ingin dicapai oleh organisasi. Berbagai pemikiran menegaskan bahwa efektivitas tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan perlu beberapa kondisi yang mengantarkan seorang pemimpin ke arah efektivitas itu. Berikut merupakan kriteria seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama, menjadi pemimpin yang unggul atau extraordinary dalam lingkungan kerja. Yang kedua, memiliki kualitas kepemimpinan yang sejati yang mampu memotivasi tim. Yang ketiga, mampu melakukan fungsi manajer atau supervisor secara maksimal. Yang keempat, menjadi pemimpin yang mampu melakukan coaching terhadap bawahan. Yang kelima, mampu menciptakan unsur fun dalam kepemimpinan. Yang keenam, menguasai emotional needs yang mampu memberdayakan orang yang dipimpin. Yang ketujuh, menguasai berbagai tools kepemimpinan secara efektif dan membawa pengaruh positif. Yang kedelapan, mahir membina hubungan dalam lingkungan kerja. Kesembilan, mampu mengembangkan jaringan yang luas atau networking. Kesepuluh, menguasai teknik-teknik komunikasi yang efektif sebagai seorang pemimpin atau communication skill. Kesebelas, memiliki kepribadian yang menarik agar disukai banyak orang atau likability factor. Ke-12, memiliki kemampuan mengenali tipe kepribadian diri sendiri dan orang lain atau personality profile. Ke-13, mengerti cara melakukan pendekatan yang tepat ke berbagai macam orang. Ke-14, mengetahui cara memimpin dan mengatasi orang yang sulit diatur. Dan yang terakhir, mampu membangun kerjasama serta performance tim yang solid atau teamwork. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini, saya Felicia Elisabethinata dengan nomor absen 11 akan membawakan materi kelima dengan judul Cerita Kepemimpinan yang Sukses. Eleanor Roosevelt pernah berkata bahwa seorang pemimpin yang baik menginspirasi orang-orang untuk memiliki kepercayaan diri dalam diri mereka. Sedangkan John Maxwell dalam bukunya menuliskan bahwa Anda bekerja keras untuk mengembangkan produk Anda. Anda berjuang untuk menyelesaikan masalah finansial di perusahaan Anda. Anda mempromosikan bisnis Anda, tetapi Anda tidak mempertimbangkan masalah kepemimpinan dan bagaimana mencari staf-staf terbaik. Maka dari itu, dalam membangun sebuah usaha yang sukses dan berumur panjang, diperlukan adanya pemimpin yang tepat dan efektif. Sekarang kita akan berbicara tentang kisah McDonald's. Sekitar tahun 1937, masyarakat Amerika sangat menyukai mobil. Hal ini menyebabkan kakak beradik Dick dan Moore berinovasi dengan membuka kedai khusus yang bisa memesan dari mobil. Bisnis ini meraih sukses besar. Di sini menu andalan mereka adalah hotdog, french fries, burger, sandwich, Coca-Cola, dan aneka salad. Bisnis ini meledak hingga menyebabkan para pelanggan rela mengantre hingga keluar pintu. Mereka melakukan inovasi untuk bisnis ini, yaitu dengan menghapus sistem pemesanan dari mobil, berfokus pada walk-up customer, mengurangi daftar menu, dan berfokus pada hamburger. Perubahan ini diliput berita di media, sehingga secara tak langsung mereka mendapatkan iklan gratis dari sini. Kemudian, pada tahun 1955, usaha mereka stuck, omsetnya tetap, dan banyak pendatang baru yang meniru. Akhirnya, usaha ini mengalami kemunduran. Kemudian, Ray Kroc datang membantu bisnis ini dengan menuangkan semua konsep yang ada di pemikiran kepala kakak adik tersebut ke dalam sebuah manual yang tertulis McDonald's System. Manual ini dibeli dan ia pun mendapat hak untuk memperluas bisnis McDonald's dengan konsep franchise.
Kemudian dalam tempo 4 tahun, Ray Kroc berhasil membuka 100 cabang McDonald's tanpa modal sama sekali. Semuanya dibiayai oleh para franchisee. Jadi, kesimpulan dari hal yang saya ceritakan barusan dapat dipersingkat dalam gambar ini, yaitu apa yang membuat usaha Dick dan Moore stagnan, dan apa yang membuat Ray Kroc berhasil. Salah satu kuncinya terletak pada kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan, entrepreneurship akan terhenti atau stagnan. Namun dengan adanya kepemimpinan, usaha akan bertumbuh menjadi besar dan luas. Kemudian selanjutnya yaitu sukses tanpa atau dengan kepemimpinan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini, dengan bekerja keras, kesungguhan dan kejujuran mencapai skor 8. Namun dengan bekerja 2 kali lebih keras, skor yang diperoleh justru tidak sama dengan 10. Karena kita sudah letih dan sudah kebanyakan bekerja. Skor tertinggi kita yaitu 8,5. Sedangkan bekerja dengan leadership bukan semata-mata entrepreneurship. Hal seperti ini diawali dengan melakukan pendelegasian dan mulai menggunakan orang lain sebagai staf. Seperti yang terlihat pada gambar sukses dengan kepemimpinan, skor leadership yang melonjak dari 1 menjadi 6 menyebabkan efektivitas berubah menjadi 6 dikali 8, sama dengan 48. Ini berarti terjadi peningkatan dari 8 ke 48 atau melonjak sebesar 600%. Baik, kurang lebih sekian materi presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, dengan judul Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan dalam Koperasi dan UMKM. Apabila selama pemaparan materi terdapat perilaku atau perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.